Selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita marilah kita beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan tema hidup sebagai warga kerajaan sorga. Tema ini mengajak kita untuk mengingat jati diri kita sebagai bagian dari kerajaan sorga yang diliputi oleh nilai-nilai cinta kasih, kebaikan, kepedulian, dan damai sejahtera. Kerajaan sorga telah dan sedang hadir di tengah dunia dan akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Panggilan kita adalah untuk turut menanamkan nilai dan prinsip kerajaan sorga di tengah kehidupan kita sehari-hari. Saat ini mari kita menghadap Allah dengan nyanyian mengucap syukur atas kasih setianya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada saat ini, terima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami dapat bersekutu bersama pada minggu pagi ini. Untuk itu kami mempertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan nyata dan kami rasakan setiap saat. Saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk meminta pengampunan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih lalai dalam menjalankan kehidupan kami sebagai keluarga kerajaan sorga. Lalai dalam menabur kasih, bahkan kadang kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah sumber hikmat di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami pada saat ini, sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus bernaung di dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami ditolong untuk dapat mengerti kehendak Tuhan untuk kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan boleh berkenan Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, supaya ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo minta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu.
Itu sebabnya jiwaku memakannya. Bila tersingkap firman-firman-Mu, beri terang dan hikmat pada orang bodoh. Mulutku pun ku mengakan dan magap-magap, sebab aku mendambakan perintah-Mu. Berpalinglah, kasihanilah, sepatutnya bagi yang mencintai-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu. Jangan kejahatan berkuasa atasku. Bebaskan aku dari pemerasan, agar aku berpegang pada titah-Mu. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu, Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius, pasal 13, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat 33, dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita masih bersekolah di SD, SMP, SMA, kita pernah belajar PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita mungkin masih ingat. Apa yang dipelajari dari mata pelajaran PPKN ini? Mata pelajaran ini pada intinya mengajarkan kita tentang apa artinya menjadi seorang warga atau citizen dari sebuah entitas bangsa atau negara. Ada prinsip-prinsip, nilai, standar hidup, aturan yang harus kita hidupi dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks berbangsa dan bernegara di negara kita Indonesia. Misalkan, bagaimana kita diajak untuk bertoleransi di tengah kehidupan yang majemuk dan beragam. Bagaimana ada spirit gotong royong, keselarasan, dan solidaritas sosial. Identitas kita sebagai warga negara Indonesia tidak hanya secara administratif,
terpampang di KTP, tetapi juga dilihat dari perilaku dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjadi warga negara Indonesia berarti kita menjadi orang yang memiliki sikap toleransi di tengah keberagaman latar belakang suku, agama, dan ras, dan juga misalkan memiliki semangat hidup gotong royong dan seterusnya. Ada yang menarik bagi orang Kristen. Secara politis, kita adalah warga negara Indonesia, tetapi secara spiritual atau dari sudut pandang iman, kita juga adalah warga kerajaan sorga. Keduanya tidak perlu dipertentangkan karena justru berdampingan, saling melengkapi di dalam proses beriman orang Kristen. Sebagai warga kerajaan sorga, maka kita juga didorong untuk berperilaku sesuai dengan tata nilai dan juga prinsip yang ada di dalam kerajaan sorga. Nah, mari kita mencoba untuk mencermati lebih dalam. Pada dasarnya, kerajaan sorga atau kerajaan Allah adalah sebuah realitas. Suasana di mana Allah memerintah dunia, memerintah kehidupan sebagai raja sepenuh-penuhnya. Tetapi ia memerintah dengan cinta kasih, dengan kebaikan dan kesetiaan, serta terus berkarya untuk menghadirkan shalom atau damai sejahtera di tengah dunia. Nah, sebagaimana warga negara Indonesia punya aturan atau tata nilai, maka sebagai warga kerajaan sorga pun kita akan berjumpa dengan prinsip, tata nilai, atau budaya serta pola hidup yang harus kita kenali, kita pahami, dan kita berlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjadi warga kerajaan sorga tidak harus menunggu nanti, karena saat ini pun kita sudah termasuk dalam warga kerajaan sorga. Undangan Allah bagi kita adalah untuk menjadi warga kerajaan sorga yang mau berkarya bersamanya dan menghidupi prinsip serta nilai yang berlaku di dalam kerajaan sorga. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa dan bagaimana prinsip dan nilai kerajaan sorga tersebut? Bacaan Injil pada hari ini mengetengahkan pengajaran Tuhan Yesus tentang prinsip dan nilai dalam kerajaan sorga melalui perumpamaan-perumpamaan yang akan coba kita cermati bersama-sama. Kita lihat dulu perumpamaan yang pertama tentang biji sesawi dan juga ragi. Tuhan Yesus katakan, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji sesawi ini sangat kecil, saudara-saudara. Tetapi setelah tumbuh, rupanya ia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, rindang, bahkan menarik burung-burung untuk bersarang pada cabang-cabangnya. Di sini kita bisa melihat suatu pertumbuhan dari sesuatu yang dianggap kecil, tetapi semakin lama semakin besar dan punya dampak. Juga soal ragi. Tuhan Yesus katakan, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu. Ragi berguna untuk membuat adonan roti menjadi berkembang, menjadi empuk dan lentur. Cukup campurkan sedikit ragi di dalam olahan roti yang banyak. Kalau di dalam bacaan Injil kita dikatakan 3 sukat. 3 sukat ini cukup untuk memberi makan 100 orang, ibu bapak dan saudara. Ragi yang sedikit ini rupanya cukup untuk menghamiri seluruh adonan. Dari sini kita belajar bahwa ragi sebagai sesuatu yang kecil rupanya bisa mendatangkan pengaruh yang besar dan signifikan. Begitu pula dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga berawal dari hal yang kecil dan sederhana, sebelum kemudian berkembang menjadi besar dan luas serta memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan. Mari kita mengingat bagaimana pertumbuhan kekristenan itu sendiri. Berawal dari Tuhan Yesus yang mulai pelayanannya di Galilea, ia berkeliling, memanggil para murid, mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai kemudian akhirnya ia harus disalibkan, mati, bangkit, dan setelah naik ke surga, murid-muridlah yang diutus untuk meneruskan kesaksian cinta kasih Allah ke seluruh dunia sampai dengan saat ini. Menarik begitu banyak orang untuk percaya dan hidup dalam nilai-nilai Kristus. Memang tidak pernah ada hal besar yang tidak dimulai dengan satu langkah kecil. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dalam konteks mengembangkan nilai-nilai kekristenan, maka kita diajak untuk belajar melakukan perintah Tuhan dari hal yang sederhana. Kita diajak untuk mengubah kebiasaan yang mungkin kurang baik. Kita bisa belajar untuk berkata-kata baik. Kita juga bisa membuat satu kebaikan kecil, tetapi bisa dilakukan secara konsisten. Mungkin kita juga diajak untuk mulai mau mendoakan orang lain, peduli pada orang lain, setia dengan persekutuan kita sebagai gereja.
seperti jemaat GKI Jati Bening Indah yang mungkin belum punya tempat ibadah permanen, tetapi kalau kita punya kesatuan hati, bukan tidak mungkin kita akan mencapai apa yang kita dambakan bersama-sama. Satu orang Kristen melakukan tindakan kasih dan kebaikan yang sederhana, tetapi kemudian ketika ditularkan pada orang lain, niscaya damai sejahtera itu dapat sungguh-sungguh terwujud di tengah dunia ini. Kemudian dalam konteks pandemi COVID-19, kita tetap diajak tidak bosan-bosan untuk menjaga kebersihan diri dan terus mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer mungkin adalah hal yang sepele, tetapi dalam konteks pandemi ini bisa menjadi hal yang berdampak besar untuk menjaga kehidupan bersama. Inilah spirit hidup sebagai warga kerajaan sorga. Sekarang kita lihat perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Pada masa Tuhan Yesus hidup, adalah hal yang biasa bagi orang pada saat itu untuk menyimpan harta bendanya di dalam tanah, di dalam ladang yang dimilikinya. Diumpamakan ada seorang yang menemukan harta terpendam di ladang, dan ketika menemukannya ia bersukacita dan tidak tanggung-tanggung. Rasa sukacitanya itu mendorong dia untuk menjual seluruh miliknya dan membeli ladang yang di dalamnya ia temukan harta terpendam. Juga Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, mutiara yang berharga. Ketika berhasil menemukannya, ia juga rela untuk menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara yang ia anggap indah, mutiara yang ia anggap sangat berharga itu. Dari perumpamaan ini kita juga belajar sebuah prinsip atau nilai dari kerajaan sorga tentang bagaimana kita sebagai warga kerajaan sorga didorong untuk menemukan apa yang sungguh-sungguh berharga bagi kita. Dan ketika kita sudah menemukan, apakah kita merasakan sukacita dan kegirangan, dan sukacita itu mendorong kita untuk berjuang mendapatkan apa yang kita pandang sebagai sesuatu yang berharga itu. Sebagai warga kerajaan sorga, harusnya kita tahu apa yang sungguh-sungguh berharga di dalam kehidupan kita. Apa keutamaan yang sejati di dalam kehidupan kita? Apakah itu materi? Apakah itu kedudukan kita, pekerjaan kita, atau pendidikan kita? Harta yang berharga atau keutamaan dalam kehidupan umat Kristen tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita memiliki persekutuan yang erat, akrab, dan hangat dengan Tuhan yang mendatangkan anugerah keselamatan bagi kita. Karena tidak ada hal yang lebih indah daripada memiliki keakraban berelasi dengan Allah, baik saat kita hidup di tengah dunia pada saat ini maupun kelak di kehidupan yang akan datang. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apa yang menjadi sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga bagi kita? Jika kita menjawab bahwa sesuatu yang berharga itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan, apakah kita juga sudah merasakan sukacita dan berusaha untuk mendapatkannya? Apakah kita sudah cukup tekun berdoa, rajin membaca firman, mau bersekutu bersama dengan saudara seiman, baik di gereja maupun di persekutuan atau kelompok-kelompok tertentu? Orang yang melakukan pelayanan dengan tulus, saya kira juga bisa menjadi contoh bagaimana sikap hidup warga kerajaan sorga. Secara duniawi, pelayanan itu mungkin melelahkan, menguras tenaga, waktu, materi, dana, dan kadang-kadang orang tidak mengapresiasinya. Tetapi toh tetap ada orang-orang yang terus maju untuk melakukan pelayanan. Ia mau untuk terus memberi diri dan rela berkorban. Mengapa? Karena ia tahu persis apa yang berharga di dalam kehidupannya, yaitu sukacita, kegirangan, kegembiraan ketika ia bisa turut bekerja bersama dengan Tuhan. Kemudian perumpamaan yang terakhir yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan orang-orang banyak yang pada waktu itu datang mendengarkan dia, yaitu bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama pukat atau jaring yang besar dan panjang yang dipakai untuk menangkap dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh kemudian dibawa ke tepi pantai, lalu orang-orang akan memilih dan memilah mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan disimpan, kemudian ikan yang tidak baik akan dibuang. Perumpamaan ini hendak menggambarkan situasi penghakiman akhir,
di mana Tuhan akan memisahkan yang baik dari yang jahat. Kerajaan sorga, saudara-saudara, sesungguhnya dimaksudkan untuk menjangkau semua orang, terbuka bagi semua orang. Dan bukankah ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengutus para murid untuk mempertobatkan orang, membuat mereka mengenal Kristus, dan tugas yang sama juga diberikan kepada kita. Tetapi rupanya memang tidak mudah tugas menjaring manusia ini. Ketika kita sudah berupaya sebaik mungkin, terkadang ada orang-orang yang tetap tidak mau untuk mengenal Kristus ataupun mempraktekkan nilai-nilai kebaikan dan cita kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dunia ini, yang baik dan yang jahat, yang salah dan yang benar akan selalu bersisian. Sebagaimana pada minggu yang lalu kita belajar mengenai lalang yang dibiarkan terus tumbuh, supaya gandum ini juga bisa bertumbuh dengan kualitas, mampu bertahan menghadapi godaan si jahat. Perumpamaan ini mengandung dua makna paling tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hidup sebagai warga kerajaan sorga, yang pertama kita harus tidak boleh lelah untuk membawa sesama kepada kebaikan. Menjaring manusia, buka tangan untuk menabur kebaikan dan kesaksian tentang Kristus dan teladan hidupnya. Kemudian yang kedua, secara pribadi, kita diajak untuk selalu mawas diri, mau bercermin, berefleksi, dan mengevaluasi. Kelak, apakah kita termasuk ke dalam kelompok ikan yang baik atau kelompok ikan yang tidak baik? Hal kerajaan sorga sesungguhnya juga adalah undangan bagi kita untuk tetap berusaha menjadi orang baik, menjadi ikan yang baik dan setia meneladani Kristus sampai akhir. Bagi mereka yang bertahan di tengah godaan si jahat dan menunjukkan kesetiaan sampai akhir, Tuhan akan menunjukkan perkenanannya. Dan bagaimana dengan kita? Mari kita belajar untuk menyelidiki diri. Nah, terkadang kita hidup lupa untuk evaluasi diri. Apakah kita berani berkata tidak pada godaan si jahat? Dan juga dalam konteks pandemi, apakah kita juga cukup setia untuk mengupayakan perjumpaan dengan Tuhan? Ketika ibadah kita tidak bisa di gedung gereja, harus online. Tetapi apakah kita juga tetap punya disiplin waktu dan kerinduan yang sama untuk terus berjumpa dengan Tuhan? Atau malah ogah-ogahan di dalam mengelola hidup beriman kita? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita mendapatkan pendidikan warga kerajaan sorga. Ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai warga kerajaan sorga yang baik. Dan sesungguhnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal kerajaan sorga kepada para murid dan orang banyak yang mendengarnya pada waktu itu, Tuhan Yesus memaksudkan bahwa kerajaan sorga itu bukan semata-mata sesuatu yang baru akan datang nanti. Karena sesungguhnya kerajaan sorga itu sudah datang di tengah dunia dan terus-menerus disempurnakan oleh Allah. Dan Allah mengundang kita, menggerakkan kita untuk mau berpartisipasi, berkarya di dalamnya sebagai warga kerajaan sorga yang menanamkan cinta kasih, kebaikan, dan damai sejahtera di tengah segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, termasuk di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Dan mari kita merangkum kembali prinsip dan nilai hidup sebagai warga kerajaan sorga. Yang pertama, mari kita bertekun dan bertumbuh melakukan pekerjaan Allah mulai dari hal yang kecil dan sederhana, tapi kita mau percaya bahwa ini jika dilakukan secara konsisten dapat mendatangkan pengaruh yang besar dan luas. Kemudian yang kedua, mari kita temukan apa yang berharga bagi kita, apa yang menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Temukan sukacita itu, kegirangan itu, dan berjuanglah untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, kita diajak untuk terus bersikap mawas diri, mengevaluasi diri, apakah kita setia untuk melakukan kehendak Tuhan sampai nanti akhir hidup kita, sehingga kita dapat termasuk ke dalam kelompok ikan yang baik, atau orang baik yang dirangkul oleh cinta kasih Allah yang kekal. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya marilah kita menempa diri untuk menjadi warga kerajaan sorga yang baik dan bertanggung jawab, dan kita mau percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur ketika di dalam ibadah ini kami diingatkan untuk hidup menjadi warga kerajaan surga yang bertanggung jawab. Bagaimana kami terus untuk mengupayakan cinta kasih, kebaikan, keadilan, dan damai sejahtera sebagaimana yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk dunia saat ini yang masih diliputi oleh pandemi virus COVID-19, bahkan di beberapa tempat penyebaran masih terasa sekali dampaknya menjangkiti orang-orang. Kami mau menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan berkenan untuk memulihkan. Tuhan berkenan untuk menolong para pasien, para tenaga medis, pemerintah yang mengupayakan penanggulangan penyebaran virus COVID-19 juga Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, dan kami sebagai warga negara juga didorong untuk bertanggung jawab, memelihara dan menjaga kehidupan bersama. Untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi, juga kiranya Tuhan berkenan untuk membantu, Tuhan berkenan untuk memulihkan kondisi mereka. Lebih dari semua itu, kami setiap umat manusia di dunia diingatkan betapa rapuhnya dan terbatas. Kami diingatkan bahwa di masa-masa yang sulit ini harus selalu bergantung kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk didikan dan ajaran-Mu bahwa di tengah situasi yang sulit kami mau tetap menggantungkan diri pada pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang masih terus setia memancarkan berita tentang pengharapan akan cinta kasih-Mu. Untuk gereja-gereja yang masih menjalankan ibadah secara online maupun gereja-gereja yang telah membuka ruang ibadah secara onsite, juga Engkau berkenan untuk menyertai. Biarlah gereja juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, bahwa setiap yang dikaryakan semuanya adalah untuk menjaga kehidupan bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah. Kami percaya bahwa Tuhan juga melihat ke dalam hati kami. Ada banyak kerinduan akan kami bisa mengatasi pergumulan yang kami alami terkait dengan kesehatan, perekonomian, relasi di tengah keluarga, ataupun pergumulan yang seringkali kami tidak bisa ungkap secara jujur kepada Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan melihat kepada kedalaman hati kami. Kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk menolong dan menyertai. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk menyempurnakannya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu.
percaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecebur sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita sambil mengingat tugas perutusan kita untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga yang bertanggung jawab. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.